Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMK Islam Randu Tongkal tahun 2021-2022 kali ini untuk kesempatan dari kompetensi kalian multimedia untuk memberikan penjelasan tentang apa-apa saja yang ada di dalam multimedia SMK Islam Randu Tongkal. Sebagai langkah awal nanti akan saya jelaskan apa sih itu multimedia. Nah, multimedia itu merupakan sebuah bidang dari ilmu komputer. Jadi ilmu komputer itu banyak sekali, termasuk salah satunya adalah multimedia, di mana multimedia itu merupakan satu penyajian ataupun kita menyajikan beberapa unsur dari multimedia seperti teks, audio, kemudian gambar, animasi, suara, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang kompleks. Sehingga nantinya pada para user ataupun para pengguna itu bisa melakukan sebuah komunikasi ataupun sebuah interaksi dengan sistem yang ada. Kemudian yang berikutnya, meskipun awalan sebagai awalan, kita meskipun dalam kondisi yang semacam ini ya, semacam masih pada masa pandemi COVID ya, masa pandemi COVID, kita harus tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar, sehingga nantinya apa yang kita dapatkan, kita peroleh meskipun secara daring bisa kita peroleh dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Islam Randu Tongkal, khususnya untuk kompetensi kalian multimedia, apa saja sih yang kita pelajari di dalam kompetensi multimedia? Yang kita pelajari di dalam kompetensi multimedia itu nanti secara struktur kurikulum nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kompetensi atau misalkan pelajaran muatan nasional, yang mana dalam pelajaran ini nanti ada 6 pelajaran. Kemudian yang kedua muatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Nanti yang akan kita fokuskan di sini adalah peminatan kejuruan. Jadi peminatan kejuruan adalah pelajaran yang nanti akan kalian pelajari di kompetensi keahlian multimedia. Apa saja sih kompetensi, apa saja pelajaran di peminatan kejuruan? Ada seperti misalkan sistem komputer. Sistem komputer nanti kalian akan belajar bagaimana mengetahui sebuah sistem daripada komputer, bagaimana spesifikasi komputer yang akan nanti kita gunakan sebagai alat ataupun sebagai hardware dalam kita menginstal sebuah aplikasi. Tentunya setiap aplikasi ada beberapa spesifikasi. Apalagi di dalam multimedia itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang mendukung ataupun membutuhkan beberapa penyimpanan yang cukup besar ataupun spesifikasi yang lumayan high level. Jadi di sini kalian perlu belajar bagaimana sistem komputer itu, termasuk spesifikasinya, bagaimana kita membutuhkan spesifikasi untuk misalkan contoh aplikasi Photoshop, aplikasi After Effects, aplikasi Premiere, itu tentunya kita harus tahu spesifikasinya. Sehingga nanti kalian ketika dalam menginstal sebuah aplikasi tersebut tidak salah dalam penempatan. Kemudian yang kedua ada pemrograman dasar. Di dalam pelajaran pemrograman dasar, semua siswa nanti akan belajar bagaimana sih kita menyusun sebuah aplikasi. Bagaimana kita menyusun sebuah algoritma pemrograman. Bagaimana kita merancang sebuah sistem aplikasi. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana itu sistem linear, bagaimana itu heksadesimal dan sebagainya, nanti akan kalian pelajari. Banyak kita melihat tentunya sudah kita tidak asing lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sering melihat bahkan kita sebagai pengguna daripada multimedia. Contoh, kalian punya sebuah handphone yang dilengkapi dengan beberapa aplikasi. Itu merupakan salah satu dari contoh penggunaan multimedia. Makanya secara luas multimedia banyak sekali manfaatnya. Sehingga banyak masyarakat untuk saat ini belum begitu memahami tentang apa sih multimedia. Yang mereka ketahui adalah multimedia adalah syuting, kemudian ambil gambar dan lain sebagainya. Padahal tidak. Jadi multimedia itu banyak sekali cangkupannya. Termasuk tadi saya sampaikan web developer juga termasuk. Jadi ada learning creator ataupun lain sebagainya. Jadi kalian nanti bisa belajar di multimedia itu banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Kembali pada pembahasan tadi di pemrograman dasar. Jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi tentunya nanti kalian akan mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian
ada desain grafis dasar. Ya, jadi di dalam desain grafis dasar nanti kalian akan belajar bagaimana sih kita membuat sebuah desain yang baik, mulai dari komposisi warna, komposisi tata letak dan lain sebagainya, nanti akan kalian pelajari di situ. Jadi ketika kalian mendesain sebuah desain ataupun gambar, nanti tidak asal-asalan. Jadi desain itu ada ilmunya. Makanya di sini nanti kalian akan belajar bagaimana membuat sebuah desain yang baik dasarnya. Ya, jadi dasar-dasar yang perlu kalian pelajari di dalam membuat sebuah desain sebelum kalian merancang sebuah desain, kemudian mengimplementasikan ke dalam sebuah desain itu tersendiri. Kemudian selain daripada tadi sistem komputer, pemrograman dasar, sistem, kemudian ada dasar desain grafis, ada juga pelajaran yang nanti kalian akan pelajari di kelas 11, yaitu ada namanya desain grafis percetakan. Kita melihat di sekeliling kita itu banyak sekali percetakan-percetakan yang berkembang, bahkan menjamur. Ya, jadi bahkan menjamur di seluruh pelosok. Karena apa? Percetakan ini adalah sebuah usaha yang memang sangat menjanjikan. Jadi kalian tidak salah dalam memilih kompetensi keahlian multimedia. Karena apa? Multimedia tidak begitu banyak, meskipun awal kita perlu mempersiapkan banyak modal. Karena apa? Satu, dalam multimedia itu tidak murah dalam peralatannya, sehingga wajar ya. Jadi wajar kalau misalkan banyak sekali orang yang memang belum kenal dengan multimedia. Padahal setiap orang itu kita tidak pernah lepas dari yang namanya multimedia, termasuk jasa percetakan dan lain sebagainya, jasa pembuatan aplikasi, jasa pembuatan desain digital, jasa pembuatan website dan lain sebagainya. Tuh, jadi banyaklah nanti akan kita pelajari. Kemudian ada mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi saat ini banyak sekali yang sudah digandrungi ya, apalagi sekarang ini yang banyak melonjak. Hampir seluruh produk atau hampir seluruh periklanan itu membutuhkan jasa-jasa dari orang-orang multimedia. Itu tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya nanti di dalam prospek kalian setelah belajar dari multimedia nanti akan banyak hal yang kalian peroleh, dan tentunya prospek untuk bekerja lebih luas lagi. Tidak hanya di perusahaan, kalian juga bisa membuka usaha sendiri di rumah, asalkan dengan niatan ataupun dengan motivasi yang tinggi. Kemudian di dalam pelajaran animasi 2 dimensi, 3 dimensi, kalian akan belajar bagaimana menyusun sebuah animasi 2 dimensi. Contoh kayak misalkan 2 dimensi, misalkan animasi yang seperti tulisan berjalan dan lain sebagainya, itu salah satu dari contoh animasi 2 dimensi. Kemudian animasi 3 dimensi, banyak kita belajar. Di animasi 3 dimensi pun tidak hanya satu aplikasi yang kalian pelajari, yang harus satu pelajari itu tidak, karena banyak sekali. Nanti kalian akan belajar bagaimana, apa saja sih aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Termasuk pembuatan yang kita lihat di sini adalah jasa pembuatan konstruksi bangunan, itu juga termasuk 3 dimensi. Misalkan AutoCAD itu juga 3 dimensi. Tetapi nanti yang kita fokuskan adalah bagaimana kita membuat sebuah animasi 3 dimensi, contoh kayak kartun ya. Jadi kartun Upin Ipin, kartun Sopo Jarwo, itu tidak lepas dari yang namanya multimedia. Jadi nanti kalian akan belajar di situ. Asalkan dengan niatan kalian fokus dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada pelajaran yang lain, ada desain media interaktif. Nah, desain media interaktif seperti yang kalian pelajari, seperti kalian lihat di belakang di layar, itu adalah salah satu media interaktif. Media interaktif adalah sebuah media yang kita gunakan dalam menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat luas. Jadi media interaktif, media yang bisa kita sampaikan sehingga orang bisa berinteraksi dengan baik. Orang bisa dengan tertarik sehingga akan membeli sebuah produk yang kita tawarkan. Itu namanya media interaktif. Ada juga media interaktif misalkan pembelajaran. Jadi sebagai alat, sebagai media ketika setiap guru akan menyampaikan materi, itu namanya media interaktif. Jadi media itu kan banyak sekali, ada suaranya, ada gambar, ada animasi dan lain sebagainya. Jadi cangkupan media itu banyak. Makanya kan multimedia itu ada dari 2 kata, multi dan media. Multi itu artinya banyak, media itu dari sekian banyak media yang kita gunakan. Makanya tidak hanya kita membutuhkan komputer saja, tetapi di multimedia itu membutuhkan kamera, membutuhkan Wacom, membutuhkan lain sebagainya.
itu di multimedia. Kemudian di media interaktif juga kalian akan belajar bagaimana sih kita menyampaikan, kita merancang sebuah media interaktif sehingga nantinya media interaktif itu bisa kita manfaatkan untuk penyampaian sebuah materi ataupun produk-produk yang kita tawarkan kepada masyarakat luas. Kemudian di samping pelajaran tadi ada juga pelajaran audio video editing. Jadi kalian juga belajar bagaimana sih kita membuat sebuah video, bagaimana cara kita pengambilan gambar yang baik, bagaimana cara kita memberikan suara di dalam video kita, bagaimana kita menghasilkan satu video yang bagus dan lain sebagainya. Nanti akan kalian pelajari di multimedia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, misalkan di perusahaan televisi itu banyak sekali membutuhkan lulusan-lulusan daripada multimedia. Jadi jangan khawatir, kalian belajar di multimedia banyak sekali manfaatnya. Jadi tidak usah minder dan lain sebagainya. Inilah multimedia. Jadi multimedia itu banyak sekali nanti yang akan kita peroleh. Termasuk tadi ya, tadi penyampaian bagaimana membuat sebuah video yang baik, bagaimana membuat suara yang baik. Nah, bagi kalian yang sering rekaman ya, misalkan suka rekaman, itu kita bisa belajar audionya. Jadi audio bagaimana kita menghasilkan suara yang bagus, bagaimana kita melakukan perekaman, bagaimana kita melakukan memberikan efek pada suara dan sebagainya, nanti akan kalian pelajari. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa peroleh di dalam, misalkan di handphone kita sudah ada misalkan record ya. Jadi di situ sudah ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk perekaman. Akan tetapi itu secara instan. Lah bagaimana cara kita menghasilkan suara yang lebih bagus, lebih empuk dan lain sebagainya, nanti kalian akan belajar di multimedia, tentunya di pelajaran edit audio video. Nah, kemudian untuk produk ya, jadi ada produk kewirausahaan. Kalian akan belajar bagaimana kita menyusun suatu anggaran, bagaimana kita menyusun suatu proposal yang baik untuk penawaran produk kepada masyarakat luas. Di sini kalian akan belajar bagaimana menyusun sebuah anggaran dasar atau rencana anggaran biaya ketika kalian akan membuat sebuah produk atau menawarkan sebuah produk kepada masyarakat. Nah, tentunya kalian ketika menawarkan sebuah produk ke masyarakat itu tidak semata-mata ini saya menawarkan sebuah barang, tetapi kalian harus menyusun dulu sebuah rencana anggaran biaya. Tentunya kalian akan pelajari di produk kewirausahaan. Ya, produk kewirausahaan dan keterampilan. Jadi kewirausahaan. Jadi kalian akan belajar bagaimana kita menyusun sebuah produk ataupun menawarkan produk kepada masyarakat luas. Kemudian itu mata pelajaran sesuai dengan struktural secara umum. Ya, nanti bisa kalian lihat di situ ada di belakang sudah ada dasar bidang keahliannya simulasi dan komunikasi digital. Tadi saya lupa ya di komunikasi dan simulasi digital itu kalian akan belajar bagaimana membuat sebuah, misalkan ini secara umum, ya, jadi kalau C1 dasar bidang kalian itu hampir seluruhnya memperoleh, baik di jurusan TKJ, di jurusan TBSM, di jurusan AKL, maupun di jurusan perbankan syariah, tentunya akan belajar juga yang namanya simulasi digital. Nanti kalian belajar secara umum komputer yang umum digunakan di dalam perkantoran. Kemudian, apa sih prospek kita setelah kita belajar dari multimedia? Nah, tentunya kalian, setelah saya lulus nanti akan seperti apa? Setelah kita lulus akan menjadi apa? Nah, ada beberapa prospek pekerjaan dan ini memang sangat menjanjikan sekali. Asalkan sekali lagi saya ulangi, kita benar-benar niat dan benar-benar fokus untuk belajar terhadap satu bidang keahlian kita. Jadi nggak usah mencela-mencela, artinya kita hanya belajar di Corel Draw dan sebagainya. Kalau kita fokus pada satu bidang desain, fokus pada satu bidang desain. Nah, ada beberapa prospek yang saat ini bisa kita tawarkan ataupun bisa kalian peroleh setelah lulus dari multimedia. Apa? Arsitek sistem komputer. Kenapa sih arsitek sistem komputer? Nah, kalian kan sudah belajar bagaimana menyusun sebuah sistem yang baik, bagaimana merancang sebuah sistem yang baik, bagaimana mengetahui spesifikasi sebuah sistem yang baik, bagaimana cara instalasi sistem yang baik. Nah, di sini kalian bisa membuat menjadi sebuah arsitek sistem komputer. Dan berapa gajinya? Sungguh luar biasa ya. Jadi, kalau kalian di arsitek sistem komputer itu sudah luar biasa sekali. Kemudian yang kedua bisa kalian menjadi sebuah audiovisual koordinator. Jadi kalian tidak hanya sebagai
anggota saja, tetap sebagai koordinator. Kenapa? Karena kalian sudah dibekali dengan beberapa bidang keilmuan yang kalian pelajari di multimedia. Ada animator. Animator ini yang banyak sekali orang minat, meskipun ada beberapa ya. Jadi gaji seorang animator itu juga tidak bisa diremehkan. Kalian bisa menjadi seorang animator. Animator adalah orang yang membuat animasi. Kemudian ada desainer. Desainer, kalian bisa belajar bagaimana nanti bisa menjadi seorang desainer yang baik. Jadi ada periklanan. Kalian juga menjadi seorang yang bisa membuat sebuah iklan. Ada industri kreatif. Lah, industri kreatif ini misalkan kalian diminta untuk membuat sebuah produk untuk menawarkan barang ataupun jasa kepada pihak lain. Ada fotografer. Karena di sini nanti juga ada pelajaran tentang fotografer, jadi kalian bisa menjadi seorang fotografer. Ya, jadi hanya modal dengan komputer, hanya modal dengan kamera HP, apalagi sekarang kamera handphone itu kan sudah kualitasnya sangat high sekali, makanya bisa menjadi seorang fotografer. Syukur-syukur dibantu dengan kamera digital. Ada desain grafis, kalian bisa menjadi seorang grafis designer. Ya, jadi grafis designer baik secara digital maupun bisa langsung menghasilkan ataupun pencetakan secara langsung. Ada video editor. Ya, tadi kenapa ada bisa menjadi video editor? Karena sudah kita pelajari bagaimana cara kita membuat sebuah video yang baik dan bagaimana cara menghasilkan video yang baik. Ada web developer. Kita bisa menjadi seorang web developer. Tentunya dengan modal suara ataupun dengan modal otak kita. Jadi di sana kalian akan bisa menjadi web developer. Apa web developer? Web developer adalah seorang yang mengembangkan atau membuat sebuah website. Sedangkan kita ketahui harga website saat itu berapa, sudah bisa kita lihat dan perhitungan sendiri. Jadi kalian tidak perlu khawatir belajar di multimedia. Ada learning media creator. Tadi awal disampaikan learning media creator adalah kita membuat sebuah media pembelajaran. Apalagi di masa-masa yang sekarang ini tentunya hampir seluruh sekolah itu menyelenggarakan pendidikan secara daring atau pembelajaran secara online. Tentunya kita membutuhkan sebuah media yang benar-benar menarik sehingga ketika kalian atau ketika orang itu melihat atau merhatikan presentasi kita, maka orang akan tertarik dan tidak akan jenuh. Disinilah jadi learning media creator. Dan masih banyak lagi beberapa bidang pekerjaan yang bisa kita geluti setelah kita lulus dari multimedia, setelah kalian lulus dari jurusan ataupun kompetensi multimedia. Apa bisa kuliah? Bisa. Jadi kalian SMK disiapkan memang pada awalnya adalah SMK disiapkan untuk siap bekerja. Akan tetapi SMK juga disiapkan untuk kuliah juga. Bagaimana bisa kita dengan bidang keilmuan bidang keilmuan multimedia? Apakah ada kuliah-kuliah yang memang sejalan ataupun sejalur dengan kompetensi multimedia? Ada. Misalkan ada desain komunikasi visual, ya. Ada desain komunikasi visual. Di sana kalian akan belajar bagaimana mendesain sebuah komunikasi secara visual. Kita mengetahui masyarakat Indonesia lebih cenderung dengan melihat. Ya, jadi dengan melihat sehingga di sana kita bisa belajar di S1-nya, strata 1 kalian bisa mengambil desain komunikasi digital di visual. Di mana banyak sekali perguruan tinggi yang membuka strata 1 S1 desain komunikasi visual. Kemudian ada D3 teknik komputer. Ya, kalian setelah lulus dari multimedia bisa melanjutkan pendidikan, jenjang pendidikan di perkuliahan D3 teknik komputer. Jadi untuk memperdalam lagi bisa kalian pelajari di jenjang pendidikan lebih tinggi. Ada S1 teknik komputer. S1 teknik komputer itu juga ada ya, jadi multimedia kenapa? Karena multimedia sebenarnya basisnya adalah komputer. Jadi kalian sebenarnya bebas mengembangkan, melanjutkan pendidikan di jurusan manapun. Ada jurnalis, kemudian ada S1 sinematografi. Sinematografi berarti pembuatan perfilman atau pembuatan film. Ini kemudian S1 sistem informasi dan S1 teknik informatika. Jadi banyak sekali perguruan-perguruan. Pak, saya pengen kuliah dengan jurusan pendidikan, masih mampu, masih bisa. Jadi jangan khawatir ketika kalian lulus di multimedia atau lulus dari kompetensi multimedia, kalian bisa melanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentunya di seluruh kompetensi ataupun di seluruh program jurusan yang ada di perguruan tinggi. Itu untuk prospek jenjang pendidikan. Lah, daya, ya, jadi sumber daya. Tentunya saya
apa saja sih sumber daya yang ada di kompetensi keahlian multimedia SMK Islam Ranu Tunggal. Alhamdulillah kita memiliki 5, ya, jadi 5 daripada guru produktif ada diampu oleh guru sesuai dengan bidang keahlian. Kenapa? Nah, karena kompetensi keahlian itu tidak bisa dipegang ataupun tidak bisa diampu oleh orang-orang selain daripada yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Belum tentu seorang sarjana komputer itu menguasai semua. Makanya di sini sudah kita bagikan sesuai dengan bidang keahlian ataupun kemampuannya masing-masing, dan tentunya tidak bisa diragukan lagi. Mereka sudah kompeten dan sudah bersertifikat. Kemudian yang berikutnya ada peralatan praktikum up to date. SMK Islam Ranu Tunggal kompetensi keahlian multimedia tentunya selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan peralatan, sehingga peralatan yang ada akan selalu kita update, sehingga tidak ketinggalan dengan peralatan-peralatan yang saat ini sudah berkembang di masyarakat. Kemudian ada lagi studio multimedia. Kalian bisa melakukan live streaming, melakukan siaran langsung di studio multimedia di kampus 1 SMK Islam Ranu Tunggal. Kemudian siapa saja? Ya, kita perlu kenalan dengan guru-guru dari SMK Islam Ranu Tunggal di kompetensi keahlian multimedia. Yang pertama itu ada saya sendiri, ya, nama saya Moholik, ya, atau bisa kalian panggil saya Pamuh ataupun Pak Holik. Kemudian kebetulan saya juga di sini dipercaya oleh sekolah, diamanati oleh sekolah untuk memegang kompetensi keahlian multimedia SMK Islam Ranu Tunggal. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu, di sana ada media interaktif, ya, untuk kelas 3 dan desain grafis percetakan untuk kelas 11. Itu saya, bisa kalian panggil saya Pamuh ataupun saya bisa panggil saya Pak Holik. Kemudian yang kedua ada Pak Noval atau nama lengkapnya Noval Ulinuha, ya, Eskom. Ya, beliau adalah praktisi ataupun kompeten di bidang pengolahan audio video. Jadi Pak Noval ini yang mengampu ataupun yang membidangi di teknik pengolahan audio video. Bisa kalian belajar nanti sama Pak Noval, tidak usah ragu-ragu, tanyakan apa yang belum kalian tahu, belum kalian pahami sama beliau. Kemudian ada yang berikutnya ada Ibu Masfufah Eskom, ya, beliau adalah pengampu mata pelajaran sistem komputer dan pemrograman dasar. Jadi kalian nanti akan dipandu belajar bagaimana melihat spesifikasi dari sebuah komputer, bagaimana mengetahui sebuah sistem komputer, dan bagaimana membuat sebuah program yang baik, akan diampu oleh Ibu Masfufah Eskom. Kemudian berikutnya ada Ibu Vina Alvin. Ya, nama lengkapnya Vina Alvin siapa? Nama Vina Alvin Eskom, ya. Jadi beliau juga mengampu di mata pelajaran produktif KWU ataupun yang sekarang adalah PKK, ya. Jadi pelajaran tadi yang menyampaikan bagaimana kita menyusun sebuah rencana anggaran yang baik, bagaimana cara kita menyusun sebuah proposal yang baik. Terakhir ada bujang kita, ya. Ini bujang kita yang terakhir, Pak Ruli, ya, Ruli Amrizal. Beliau adalah ahli di bidang animasi. Jadi kalian belajar bagaimana membuat sebuah animasi yang baik. Di samping animasi, beliau juga mengampu di mata pelajaran desain grafis dan di desain grafis percetakan untuk kelas 11. Jadi itulah pengenalan daripada kompetensi keahlian multimedia. Dan pesan saya, tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi yang memang belum kita ketahui bagaimana sampai kapan akan berakhir, tetapi kita akan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi yang ada di Indonesia akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.